Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi Ether Channel. Yang pertama nanti kita akan membahas apa itu Ether Channel, kemudian protokol pada Ether Channel, kemudian kita akan coba membahas dan mempraktekkan tentang protokol LHCP, PAGP, dan Ether Channel layar 3. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu Ether Channel ya? Jadi singkatnya seperti ini. Ether Channel ini adalah sebuah protokol untuk menggabungkan dua atau lebih link fisik menjadi satu link virtual. Intinya gitu. Jadi ketika kita mempunyai dua link gitu ya, atau lebih gitu, 3, 4 sampai 8 misal, ke dalam satu switch yang sama antar switch gitu. Nah, kalau misalkan tanpa Ether Channel, maka kan kalau kita kemarin sebelumnya sudah belajar STP, itu tetap saja yang berfungsi hanya satu interface karena akan looping gitu ya. Tapi dengan Ether Channel kita bisa memanfaatkan semua link tersebut. Kenapa? Karena secara fisik link tersebut mungkin link tersebut ada banyak gitu ya, lebih dari satu, tetapi secara logiknya link itu menjadi satu gitu. Kalau misalkan belum paham juga, mungkin analoginya seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi belum jadi ya, itu kan hanya lidi-lidi kecil seperti itu. Lalu ketika sapu lidi yang banyak itu atau lidi kecil yang banyak itu digabungkan, kemudian kita ikat menjadi satu, maka ya menjadi sebuah sapu lidi. Nah, begitu juga dengan Ether Channel ini gitu. Keuntungan lainnya juga kita bisa memperbesar bandwidth ya antar switch atau antar perangkat. Mungkin kalau misalkan masih belum paham juga, nanti ditelan dulu aja, nanti kita akan coba lihat praktiknya seperti apa. Protokol Ether Channel. Jadi sebenarnya protokol Ether Channel ini ada dua ya. Ada LHCP atau PAGP gitu. Dan ada L3. Nah, L3 ini maksudnya nanti cuma mode on gitu, enggak LHCP, enggak PAGP. LHCP ini sendiri ini protokol open standar. Artinya selain perangkat Cisco, kita bisa menggunakan protokol ini. Seperti kita menggunakan MikroTik dan yang lain-lain, itu bisa menggunakan protokol LHCP ini selagi vendor tersebut mendevelop atau perangkatnya support gitu ya. Kemudian PAGP. Nah, kalau PAGP ini dia ini Cisco proprietary, artinya hanya perangkat-perangkat Cisco aja yang support menggunakan protokol PAGP ini gitu. Kemudian untuk L3 dia ini open standar, semua perangkat bisa menggunakan. Ini singkat aja seperti ini untuk protokol yang ada pada Ether Channel gitu. Penyebutan Ether Channel ini juga banyak-banyak, bukan penyebutan protokol Ether Channel ini juga beda-beda gitu. Ada yang menyebutnya port channel, ada yang nyebutnya interface bonding segala macam. Tapi intinya sama aja gitu. Menggabungkan beberapa link fisik menjadi menjadi sebuah satu link virtual atau logic. Kemudian kita akan masuk ke materi LHCP ya. LHCP ya. Nah, di protokol LHCP ini sendiri ya, Ether Channel yang menggunakan protokol LHCP ini sendiri ada mode-modenya lagi. Di LHCP itu sendiri ada dua mode. Yang pertama adalah mode aktif, kemudian mode pasif. Aktif artinya mengajak, pasif artinya menunggu. Nah, maksudnya gimana gitu? Nanti kita praktekkan. Jadi singkatnya seperti ini aja. Jadi kalau ibarat ya, kalian nih mau jalan-jalan gitu, mau jalan-jalan ke Ragunan lah ya. Kalian mengajak gitu, mengajak teman kalian.
Misalkan saya mengajak teman saya Dava gitu. Saya aktif, Dava juga aktif. Kita sama-sama ngajak. Artinya apa? Artinya kan jalan-jalan berhasil gitu ya. Bukan omong kosong aja gitu. Kemudian kalau misalkan saya aktif, Davanya pasif gitu. Saya mengajak tapi Davanya sifatnya juga menunggu. Makanya apa? Jadinya ya jadi juga karena saya mengajak Dava nunggu gas. Tapi yang nggak berhasil itu ketika saya pasif, Davanya juga pasif. Maka kita sama-sama nunggu. Dava mana nih? Jadi jalan-jalan ya. Ya. Di sisi lain Dava juga menunggu saya. Dimas mana nih? Menunggu saya nggak? Saya menunggu nih. Nggak ngajak-ngajak gitu. Otomatis apa? Nggak jadi jalan-jalan. Singkatnya seperti itu aja ya. Oke, mungkin untuk menjawab bayang-bayang mungkin teman-teman yang belum baru berkenalan dengan protokol interface bonding ini atau Ether channel ini ya. Kita akan coba langsung aja nih praktek gitu supaya memberikan sedikit gambar tentang materi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Teman-teman bisa sekalian praktekkan juga bersama-sama sembari nonton videonya. Oke, di sini kita ke menu switch bagian bawah kiri. Kemudian saya akan menggunakan switch 2960. Kita masukkan dua switch ya. Nah, kayak seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan masing-masing switch. Nah, terlihat kalau jaringan normal kan seperti ini aja ya, satu link fisik gitu. Nah, kalau kita tambah lagi dua link, maka apa? Kalau kita udah belajar yang materi sebelumnya ya, pekan sebelumnya, ini akan terjadi looping seperti itu. Nah, saya nggak akan menjelaskan itu kembali. Silakan saja ditonton untuk recordannya ya ada. Oke, nah lihat di sini looping ya. Sorry bukan looping, tapi di blok untuk mencegah looping itu. Oke, langsung saja kita coba config di switch 0 ya. Pertama kita config Ether channel menggunakan protokol LHCP gitu. Oke, enable, configure terminal. Jangan lupa kita ganti hostname ya, sw min 0 gitu ya. Salah. Sw min 0. Oke, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi Ether channel ini cukup mudah teman-teman. Caranya apa? Caranya kita masuk ke seluruh atau satu-satu nggak apa-apa, tapi lebih enak bisa kalian aja gitu ya. Ke seluruh port yang mau kita gabungkan, yang mau kita ikat, ibarat kata FA01 ini kan ada link satu. Nah, ini sapu lidi kecil. FA0 juga lidi kecil. Nah, dari masing-masing interface ini FA01 dan FA02 akan kita ikat menggunakan Ether channel. Jadi seakan-akan nanti link dari switch 0 menuju switch 1 itu enggak dua link, tapi secara logiknya nanti cuma satu link gitu, dan itu jadinya enggak ada port yang diblok seperti itu. Ya, cara gimana Mas? Caranya udah kita lihat. Kebetulan di sini saya menggunakan interface FA01 dan interface FA02. Ketikkan interface range, artinya kita akan masuk sekaligus ya. FA01 sampai 2 gitu. Min 2. FA01 min 2. Artinya kita masuk sekaligus ke interface fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02. Kemudian di enter. Lalu kalau kita mengkonfigurasi Ether channel, kita coba portnya ini di mode terangin aja ya. Switch port mode terang. Tuh, ini terang udah dibahas juga ya. Oke. Mode terang, lalu konfigurasi Ether channelnya cuma satu baris teman-teman. Gimana? Channel, min group itu ya. Berapa? Nah, kebetulan dalam satu switch ini maksimal hanya 6 channel group, hanya 6 sapu lidi gitu ya. Kita bisa mulai dari 1 sampai 6. Oke, kita pakai channel group 1 aja. Kemudian modenya apa? Modenya lihat ya. Kebetulan kalau kita lihat di slide, mode LHCP aktif dan pasif gitu. Nah, sementara kita bisa config yang lain juga, tapi maka yang kita gunakan untuk Ether channelnya adalah beda protokol. Kita lihat ya, karena kita mau konfigurasi LHCP ya, kita akan menggunakan aktif. Aktif ini sama-sama mengajak ataupun apa namanya, pasif gitu.
dia ini menunggu gitu. Tapi kalau misalkan gini teman-teman, misalkan di switch 0 ini saya config yang ke arah switch 1 ini modenya aktif. Oke. Kemudian di switch 1 mengarah ke switch 0, nanti kita konfigurasi di switch satunya itu modenya pasif, itu masih bisa, Ether channelnya akan berjalan. Tetapi menjadi catatan, kalau misalkan sekarang saya pakai mode pasif ya, pasif kan sama-sama menunggu. Lalu di switch satunya nanti kita konfigurasi Ether channelnya ke arah switch 0 ini menggunakan pasif juga, menunggu juga. Maka hasilnya Ether channelnya tuh nggak akan up gitu ya, nggak akan terjadi gitu. Jadi di sini best practice-nya juga kita config-nya aktif-aktif aja gitu ya. Jadi mode aktif. Dah cukup seperti ini aja gitu teman-teman. Kita mau konfigurasinya cuma sebenarnya untuk Ether channel hanya satu line ini aja. Gitu, gampang banget ya. Kemudian kita coba pindah lagi ke switch 1. Oke, ke tab CLI. Kemudian enter aja kalau muncul log seperti itu. Enable configure terminal, kita ganti hostname ya, swmin1. Kemudian kita lihat interface-nya kebetulan sama nih, FH01 dan FH02 yang ke arah switch 0. Interface range FH01 min 2. Gitu ya. Kemudian ingat di switch mode terang, Lalu disinilah kuncinya untuk konfigurasi Ether channel min group 1. Karena di sebelahnya tadi kita menggunakan grup 1, maka sebaiknya kita samakan aja grupnya gitu ya, pakai grup 1 juga. Lalu modenya apa? Tadi saya bilang kita bisa, karena di sebelahnya kita konfigurasi aktif, maka kita bisa juga konfigurasi pasif gitu. Tetapi best practice-nya kita config aja modenya sama-sama aktif, artinya sama-sama ngajak, kan enak gitu ya. Kita mau jalan-jalan kita ngajak, dia ngajak, jadi ya kayak ya moodnya beda. Ngomong apa sih? Oke, lanjut. Channel grup 1 mode aktif. Oke, kalau sudah seperti ini nanti portnya ini akan down terlebih dahulu, seluruh port akan down dahulu. Jangan lupa di kita save. Lalu kita bisa mempercepat ya proses untuk sampai up-nya lagi dengan mengklikkan fast forward time. Oke, klik lagi. Ya, dah. Sampai seluruh portnya ini hijau atau up. Nah, terlihat. Kalau tanpa menggunakan Ether channel, kalau misalkan tanpa Ether channel dan kondisi atau topologinya seperti ini, dari antar switch ini menggunakan lebih dari satu link, biasanya itu kan terblok STP ya untuk mencegah looping. Nah, dengan Ether channel nggak ada yang diblok. Kenapa? Karena seakan-akan nanti switch 0 ini berkomunikasinya ID-nya itu bukan pakai interface fisik lagi, tapi menggunakan interface port channel, interface virtual. Oke, lalu untuk mengkonfigurasinya seperti apa? Untuk mengkonfigurasinya kita bisa menggunakan komennya show Ether channel summary gitu. Lalu kita enter. Nah, oke. Nah, di sini nanti muncul nih informasi. Kita punya Ether channel grup 1 ya. Tadi kita untuk konfigurasinya grup 1. Kemudian port channelnya port channel 1, karena kita grup 1 otomatis nanti membuat interface virtualnya adalah port channel 1 gitu. Nah, ini port channel 1 ini adalah interface virtualnya. Lalu interface fisiknya mana? Interface fisiknya adalah ini FH01 dan FH02 gitu. Jadi ini apa ya? Kaptennya gitu ya. Ini anggota-anggotanya seperti itu. Ini manajernya, ini worker-workernya. Set bahasanya apa sih ya? Intinya gitu ya. Port channel 1 anggotanya mana? FH01 dan FH02 gitu aja. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan juga SU ya. Artinya apa? SU. Kita bisa lihat juga flex di atas, informasi flex di atas. S itu artinya layer 2 ini ya, layer 2. Kemudian U ini artinya in use, artinya port channel kita sudah up gitu. Kalau misalkan state-nya masih D, itu artinya port channel kita down, belum berjalan gitu. Lalu di sini muncul protokol. Protokol yang kita gunakan adalah LACP gitu. Nah, kenapa kok protokol LCP? Karena sebelumnya kita konfigurasinya mode aktif. Nah, aktif itu adalah LACP gitu ya, mode di LACP. Otomatis protokolnya adalah
LHCP. Seperti itu, gampang ya. Kalau kita show IP interface brief juga, ini akan muncul interface port channel 1 gitu. Dan kita lihat nih, show interface port channel 1. Ini ya. Lihat, bandwidthnya ini menjadi berapa nih? 1 2 3. Oke, 200.000 kilobyte atau setara dengan 200 Mbps gitu ya. Atau setara dengan 200 Mbps. Karena satu interface fast Ethernet ini hanya 100 Mbps. Kalau kita show interface fast Ethernet 01 aja, dia cuma bandwidthnya cuma 100 Mbps. Tapi kalau misalkan udah digabung menjadi port channel 1, port channel satunya kebetulan ada dua interface fast Ethernet, maka bandwidthnya menjadi 200 Mbps. Nah, kita mau gedein lagi, bikin 5 mas. Ya udah, jadi kita tarik aja kabel 5 dari antara switch ini, itu bisa. Maksimal kabelnya kalau nggak salah adalah 8 kabel aja gitu. Oke, itu untuk praktek LHCP ya. Oke, gampang ya. Kebetulan ini video juga, jadi bisa ngulang lagi gitu. Oke, lanjut PAGP. Sebenarnya antara LHCP dan PAGP ini konfigurasinya sama aja. Yang membedakan hanya di modenya, oke? Pada saat kita mengkonfigurasi channel group, itu kita harus mendefine modenya. Nah, modenya yang kita gunakan adalah mode PAGP kalau kita mau pakai PAGP. Tapi kalau misalkan kita mau pakai LHCP, maka mode yang kita gunakan adalah mode LHCP aktif dan kalau PAGP desirable dan auto. Desirable ini mengajak, tadi udah saya jelaskan mengajak itu kayak gimana maksudnya. Kemudian auto ini untuk menunggu. Dan sama aja config-nya gitu ya. Oke, sekarang kita coba balik lagi. Kita tambahkan lagi switch di sebelah kiri sini ya. Kita tambahkan seperti ini. Lalu kita hubungkan switch-nya. Tarik, tarik. Oke. Sekarang kita punya topologi 3 switch seperti ini. Yang di sebelah sini kita menggunakan LHCP. Kemudian yang di sebelah kiri kita menggunakan PAGP. Itu ya, seperti ini gampang. Oke, kita coba konfigurasi di switch 0. Konfigur terminal, interface range, caps lock. FA03 karena yang mengarah switch 2 ini FA03 dan FA04, maka interface range FA03 min 4. Lalu switch port mode terang, dan jangan lupa di channel min group. Karena kita tadi di switch 1 ini sudah menggunakan channel group 1, maka jangan gunakan lagi, dan tidak bisa ya, memang nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan setelah 1 2 sampai 6. Kita coba pakai 2 gitu ya. Channel group 2 modenya apa? Kalau karena kita mau menggunakan PAGP, maka mode yang kita bisa pakai untuk PAGP adalah desirable dan auto. Desirable ini mengajak, auto ini menunggu. Oke, kita setting di desirable aja ya. Oke, do right. Oke. Kita pindah lagi ke switch 2. Enable configure terminal, kita ganti hostname-nya SW-2. Lalu kita lihat interface yang mengarah switch 0, interface FA01 dan interface FA02. Interface FA01 min 2 switch, kurang range ya. Kalau mau pakai sekaligus kita tambahkan interface range FA01 min 2 gitu. Switch port mode terang. Lalu channel min grupnya bisa menggunakan 1. Kenapa bisa menggunakan 1? Karena di switch 2 ini kebetulan untuk channel group 1 belum digunakan. Lain hal dengan switch 0. Switch 0 ini sudah menggunakan channel group 1 untuk ke arah kanan, ke arah switch 1. Nah, jadi di sini kita bisa aja menggunakan channel group 1, tapi agar sama-sama biar selaras gitu ya. Di sini pakai port channel group 2, ya udah kita samain aja di sini pakai channel group 2 gitu. Ini sebenarnya untuk manajemen aja sih, kayak supaya lebih kayak selaras aja. Modenya kita bisa menggunakan auto ataupun desirable. Kita pakai desirable aja biar sama-sama mengajak gitu ya teman-teman. Oke, do right.
Oke, terlihat di sini portnya masih merah semua. Oke, kita percepat. Oke, sampai portnya hijau semua. Lalu kita coba cek di switch 0. Ingat ya, verifikasinya menggunakan command show header channel summary. Nah, sekarang kita mempunyai dua grup 1 dan grup 2 di switch 0. Grup 1 ini ether channel yang ke arah switch 1 yang ke arah kanan. Kemudian grup 2 ini ether channel mengarah ke kiri switch 2. Dan state-nya atau statusnya ini SU, artinya layer 2 dan in use gitu. Artinya protokolnya sudah up. Dan perbedaannya di sini. Kalau grup 1 yang ke arah kanan karena kita menggunakan mode aktif, maka protokolnya LHCP. Tapi grup 2 dari switch 0 ke switch 2 ini karena kita menggunakannya desirable, maka protokol yang digunakan untuk header channelnya adalah PAGP. Oke, PO1 membernya EVA01 dan EVA02. PO2 membernya EVA03 dan EVA04 gitu ya. Kita lihat di sini ada berapa channel grup ya, satu aja kalau di sini. Show header channel summary. Ya. Port 2 SU PAGP membernya EVA01 dan EVA02. Oke, gitu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan masih belum paham juga, kalau sampai sejauh ini masih belum paham, silakan kita diskusi di grup ataupun di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Adalah header channel layer 3. Nah, kalau di layer 3 ini kita config-nya ini di MLS, bukan di switch layer 2 biasa gitu. Karena apa? Nah, di header channel layer 3 ini kita akan menanamkan IP di interface-nya. Kalau ini kan nggak ada IP-nya ya, antar switch itu kan nggak ada IP-nya, nggak ada IP di interface. Tapi kan kalau layer 3 itu harus menanamkan IP. Kalau ini kan layer 2 semua, layer 2 itu kan nggak ada IP ya, layer 2 itu ya. IP itu adalah protokol di layer 3. Alhasil, kalau mau bikin layer 3, maka kita bisa menggunakan MLS, multi layer switch ini ya. Multi layer switch gitu. Kita coba hubungkan. Oke, seperti ini. Lalu kita coba konfigurasi. Muncul dialog seperti ini, kita ketik no ya. No, enter aja. Enable configure terminal, hostname-nya adalah multi MLS ya, multi layer switch 1. Kemudian interface range EVA01 sampai 2. Switch port mode terang langsung ini harusnya nggak bisa. Karena kalau di multi layer switch ya, ini udah saya jelaskan lah ya untuk protokol-protokol terang atau VLAN di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi intinya kita define dulu untuk terang ini menggunakan protokol apa. Switch port terang encapsulation.1q gitu. Kita menggunakan terangnya menggunakan protokol .1q. Baru kita bisa menjalankan switch port mode terang gitu. Oke, kalau sudah switch port mode terang, sorry. Harusnya no switch port, no switch port gitu ya. No switch port gitu. Artinya apa? Artinya antara layer ya. Antara multi layer switch 1 dengan multi layer switch 2 ini bukan switch port, tapi dia sudah menjadi layer 3. Komennya gimana? Komennya adalah no switch port gitu ya, no switch port. Seperti itu. Lalu tinggal kita channel group juga sama aja nih komennya ya, channel group mode 1 mode on. Channel main group 1 modenya on gitu ya. Kalau kita tandanya kan ada aktif, auto, disable, on, pasif. Nah, kalau seperti ini on ini adalah enable ether channel only gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan modenya on aja gitu, on. Right. Ini sebelah kiri juga kita config no enable configure terminal, hostname-nya MLS2, interface range EVA01 sampai 2, no switch port, sorry ya. Enggak kita terang di sini karena ini layer 2. No switch port gitu ya, no switch port. Kemudian kita channel group.
channel main group 1 modenya on. Dah, kelar. Oke, kita percepat sampai semuanya hijau gitu ya. Oh, ternyata nggak hijau-hijau ya. Enable show other channel summary. R itu layer 3, U itu in use. Oke, ini sudah berjalan. Berarti protokol kalau kita gunakan topologinya seperti ini, dia nggak bisa digunakan berbarengan gitu ya. Dia hanya membundle interface saja. Show other channel summary. Ya, protokolnya nggak ada, tapi R ini artinya layer 3, U ini in use. Artinya port channelnya sudah berjalan gitu ya. Gitu. Lalu kita assign IP-nya. IP-nya interface port channel 1 gitu. No shutdown. IP address-nya adalah misalkan 10.00.1.255.255.255.255.252. IP point to point aja ya. Kita menggunakan /30. Lalu yang di MLS 2 kita juga sama config IP interface port channel 1 no shutdown ya, untuk make sure aja sih agar interface hidup. Lalu masukkan IP address-nya 10.0.0.2 gitu. 255.255.255.252. Ini bebas juga sih IP-nya ya. Kalau sudah, kita coba ping gitu ya. Ping 10.0.0.1. Apakah ada reply? Oke, dia reply ya teman-teman. Bisa repeat nggak di sini? Oh, nggak ada comment repeat. Oke, sekarang sudah reply. Oke, sekarang bedanya dengan yang LHCP ataupun PGP, ketika kita bundle interface-nya atau kita menjalankan data channel, dua-duanya aktif menjadi satu. Tapi kalau ini hanya menjadi backup gitu ya teman-teman. Kita coba ping. Nah, sekarang kita coba hapus port ini ya. Kita hapus kabel F102. Anggap aja kabel F102 nya rusak gitu ya, putus. Kita cabut. Kita coba fast forward time. Wow, nggak up juga ya. Atau ini bug? Ya, sepertinya ini bug teman-teman. Bug di Cisco Packet Tracer gitu ya. Harusnya dua-duanya itu hijau gitu. Karena apa? Ketika kabel F102 yang saya cabut di sini dari switch 2 itu tetap bisa ngeping ke switch 1. Nah, di sini pun sama. Kita coba ping 10.0.0.2, ini tetap bisa ping, bisa lewat gitu ya. Oke, artinya mungkin untuk verifikasinya kita harusnya lihat di ini aja ya. Show header channel summary aja gitu. Kalau RU artinya dua-duanya use gitu ya. Artinya dua-duanya jalan. Atau bisa lihat dari bandwidthnya. Show interface port channel 1. Kita lihat bandwidthnya. Bandwidthnya adalah wow, bandwidthnya 300 kilobyte. 3 ini di multi-layer switch dia 300 MB ya bandwidthnya. Kalau show interface fast Android 01 aja berapa satunya? Satu interface-nya, wah ini ngebug ya. Satu interface-nya aja dia padahal cuma 100 MB, tapi kita baru membundle 2, dia itu bandwidthnya udah 300. Dapat dari mana bandwidthnya? Gitu ya. Oke, sepertinya kalau di Cisco Packet Tracer masih ada bug-bugnya gitu ya. Mungkin saya coba pakai Pinet Lab aja ya untuk nge-labnya, kurang puas. Oke. Tapi buat teman-teman nggak apa-apa. Teman-teman coba lakukan aja seperti tadi, seperti ini aja nggak apa-apa ya. Nah, buat aja seperti ini di mode on, kemudian dimasukkan IP-nya, terus bisa ping. Ya itu udah cukup gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar di Cisco Packet Tracer, kebetulan di sini saya punya aplikasi Pinet Lab. Jadi lebih apa ya, mungkin lebih real daripada Cisco Packet Tracer gitu ya di sini. Oke, GV. Oke, kemudian bekas lab CCIE kita close dulu. Kita bikin baru
misalkan tes add, kita coba add device Cisco layer 2. Ini namanya doang layer 2, tapi dia aslinya layer 3. Emang rada-rada juga ya. Oke, kita cari dulu switch layer 3, select, kemudian kita nyalakan, lalu kita coba hubungkan 1 2. Oke, seperti ini. Kurang kiri ya, kiriin dikit, segini aja. Oke, enable. Nah, kalau misalkan kita coba ngecek ini switch layer 3 atau enggak, bisa diketikin IP routing. Nah, dia ada nih, berarti dia adalah switch layer 3. Oke, selanjutnya kita ganti hostname-nya SW1 gitu ya, SW1. Interface range E00-1, no switch port. Kemudian channel in group 1, modenya on. Gitu. Lalu sekalian kita bikin interface port channel 1, port min channel 1, no shutdown, IP address-nya 10.10.10.1 gitu ya. 255 255 255 255 gitu ya. Do right. Lalu kita pindah ke router 2. Enable configure terminal, hostname-nya SW-2, kemudian no switch port. Masuk dulu ke interface range E00-1, no switch port. Nah, ini rada kedar ya. Aduh. Kemudian channel min group 1, modenya on. Gitu. Kita pindah interface port channel 1, no shutdown, IP address-nya 10.10.10.2, 255 255 255 252. Alright. Oke, kita tunggu. Untuk verifikasinya show ether channel summary. Oke, sekarang lihat di sini RU artinya layer 3 dan use. Oke, kalau kita coba lihat ya, show interface E00 aja. Ini bandwidthnya berapa ya? 1 2 3. Cuma 10 MB. Nih, kecil banget gitu ya. Interface-nya gembel. Iya. Enggak canda. Oke, kalau misalkan kita show interface port channel 1, lihat di sini bandwidthnya 20.000 kilobyte, artinya 20 MB ya, 20 MB lah. Kalau sini, kalau satunya 10 MB gitu. Nah, setelah kita gabungkan, maka bandwidthnya menjadi besar, menjadi 2 kali lipatnya. Jadi 20 MB. Nah, ini baru berhasil. Ini baru, bukan berhasil sih, ini baru valid gitu. Kalau yang sebelumnya di Cisco Packet Tracer ini masih ngebug dikit gitu ya. Ini baru nih real gitu. Nah, kita coba tambahin lagi deh satu lagi ya. Apakah nanti harusnya berubah menjadi 30.000 kilobyte. Kita coba tuh hubungkan lagi. Tapi kita coba config juga, jangan lupa kita config. Oke, configure terminal interface E02 kebetulan baru saya tambahin, jadi masuk aja ke interface E02. Kemudian no switch port dan channel min group 1 mode on. Nah, gitu ya. Artinya kita cuma menambahkan port baru tersebut ke grup 1 menggunakan mode on. Ini sebelah kiri juga sama. Configure terminal interface E02, no switch port, channel min group 1 modenya on. Dah, kayak gitu. Lalu kita coba lihat di R1. R1 kita show ether channel summary. Oke, sekarang dia state-nya aman ya. RU artinya layer 3 in use. Dan lihat anggota punya 3 sekarang. Kalau sebelumnya kan cuma 2 ya. Nah ya, sebelumnya cuma Ethernet 00 dan Ethernet 01. Sekarang kita punya 3. Ethernet 00, Ethernet 01, dan Ethernet 02. Nah, kalau sebelumnya
kita lihat bandwidthnya di port channel 1 adalah 20.000 kilobyte. Harusnya dengan 3 member sekarang kita mempunyai 30.000 kilobyte gitu. Kita show heterogeneous port, show interface port channel 1. Nah, sekarang lihat ya 30.000 kilobyte. Artinya bandwidthnya dari R1 harusnya switch 1 ke switch 2 ini lebih besar, 3 kali lipat seperti itu. Pemanfaatnya semisal teman untuk ingin memperbesar bandwidth gitu, bukan bandwidth kayak ISP ya, tapi bandwidth lokal gitu ya. Misalkan bandwidth lokal, ya gunakanlah Ether channel ini gitu. Oke, kita balik lagi ke slide. Sorry ya, sorry. Oke, oh ternyata kelar gitu dong ya, gampang banget ya Ether channel ini ya, jangan dibuat pusing. Kalau pusing ya tonton lagi aja tuh, ulang-ulang. Kebetulan video juga, jadi enak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan ngomongnya berlibat gitu. Ya jujur ya, langsung tag ini saya video nggak make apa retake briefing baca skrip nggak. Jadi langsung ngomong aja apa adanya. Nah, ginilah videonya. Jadi ngomongnya asal goblok ya. Tuh kan kayak gitu ngomong apaan lagi ya. Oke langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.